wabarakatuh. Saya Yosinta Aprila Rudi Prasasti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah analisis wacana dengan materi bidang analisis wacana. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi wacana. Definisi wacana. Definisi awal wacana yakni sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia atau aspek dunia ini. Wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa. Selanjutnya terdapat teori atau pendekatan analisis wacana. Di sini terdapat 3 teori. Yang pertama, teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Yang kedua, analisis wacana kritis, dan yang ketiga, psikologi kewacanaan. Nah, dari ketiga teori ini terdapat perbedaan dan persamaan. Yang pertama ada persamaan, yaitu pada ketiga teori ini sama-sama memiliki premis-premis utama tentang cara memahami entitas bahasa dan subjek. Ketiganya memiliki tujuan untuk melaksanakan penelitian kritis, yaitu menyelidiki dan menganalisis hubungan-hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Ketiganya juga merumuskan perspektif-perspektif normatif yang digunakan untuk mengkritik hubungan-hubungan berdasarkan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sosial. Selain memiliki persamaan, ketiga teori ini juga memiliki perbedaan. Yang pertama, setiap perspektif sederet premis teoritis dan filsafat yang berbeda. Kedua, ada ketidaksepakatan tentang lingkup wacana dalam menyusun kondisi sosial secara keseluruhan. Dan yang ketiga pendekatan atau teori ini memiliki fokus analisis yang beragam. Analisis wacana dapat diterapkan pada semua bidang penelitian, namun tidak dapat dipakai dengan menggunakan jenis kerangka teoritis. Analisis wacana juga tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang terlepas dari pondasi metodologis dan teoritisnya. Selanjutnya terdapat premis-premis utama. Dalam karya Burr tahun 1995 mengemukakan daftar 4 premis yang sama-sama dimiliki oleh semua pendekatan konstruksionis yang dibangun berdasarkan uraian yang dikemukakan Jerjen pada tahun 1985. Premis-premis tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan kritis pada pengetahuan yang dianggap lumrah dan apa adanya. Yang kedua, kekhususan kultural dan historis. Maksudnya, pada dasarnya kita merupakan manusia kultural dan historis, dan pandangan dan pengetahuan kita tentang dunia ini merupakan produk pertukaran-pertukaran berdasarkan situasi secara historis di antara orang-orang. Yang ketiga, hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Maksudnya, cara kita dalam memahami dunia ini diciptakan dan dipertahankan oleh proses sosial. Pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial, tempat kita mengkonstruk keterangan atau kebenaran-kebenaran bersama dan membandingkan apa yang benar dan apa yang salah. Yang terakhir, hubungan antara pengetahuan dan tindak sosial. Selanjutnya, dari sistem bahasa ke wacana. Selain premis-premis konstruksionis sosial umum, semua pendekatan analisis wacana bertemu dalam pandangan-pandangan bahasa dan subjeknya. Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses kita kepada realitas selalu melalui bahasa. Dengan menggunakan bahasa, kita bisa menciptakan representasi-representasi realitas yang tidak pernah sekedar refleksi dari realitas yang ada sebelumnya, tetapi mampu memberikan kontribusi pada pengkonstruksian realitas. Selanjutnya ada genealogi dan arkeologi Foucault. Secara tradisional, karya Foucault terbagi antara fase arkeologi awal dan fase genealogi akhir. Foucault mendefinisikan wacana sebagai kelompok pernyataan milik formasi kewacanaan yang sama.
Wacana terdiri dari sejumlah kecil pernyataan tempat yang bisa ditetapkannya sekelompok kondisi eksistensi. Wacana bersifat historis, peninggalan sejarah yang memiliki batas, pembagian transformasi, mode khusus temporalitasnya. Menurut Foucault, subjek itu tidak terpusat. Menurut Foucault, wacana bukanlah perwujudan yang indah dan agung, pemikiran, pengetahuan, dan pemutaran subjek. Selanjutnya, peran wacana dalam penyusunan dunia. Analisis wacana kritis Farlock memberikan konsep wacana untuk teks, pembicaraan, dan sistem semiologis lain misalnya isyarat dan basa-basi, dan membuat konsep ini tetap berbeda dengan dimensi-dimensi lain praktik-praktik sosial. Praktik kewacanaan dipandang sebagai satu dimensi atau momen setiap praktik sosial dalam suatu hubungan dialektis dengan sosial-sosial lain suatu praktik sosial. Pendekatan teoritis wacana Laclau dan Movie tidak membedakan antara dimensi kewacanaan dan dimensi non-kewacanaan dunia sosial. Praktik-praktik yang dipandang semata-mata sebagai dimensi kewacanaan saja. Yang selanjutnya adalah fokus analitis. Sebagai pendekatan memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa wacana itu diciptakan dan diubah dalam praktik-praktik kewacanaan sehari-hari, dan dengan demikian menekankan pada perlunya analisis empiris yang sistematis terhadap pembicaraan orang-orang dan bahasa tulis, misalnya media massa atau pada wawancara penelitian. Pendekatan-pendekatan lain lebih peduli terhadap pola-pola umum dan bertujuan melakukan pemetaan yang lebih abstrak wacana-wacana yang beredar di masyarakat dan pada saat bertemu pada domain khusus. Selanjutnya, yang terakhir adalah peran analisis wacana. Bagi analisis wacana, tujuan penelitian adalah tidak untuk menyokong wacana, menemukan apa yang benar-benar dimaksudkan orang ketika mereka mengatakan ini atau itu, atau menemukan realitas di balik wacana. Titik awalnya adalah bahwa realitas tidak pernah bisa dicapai di luar wacana, dan dengan begitu, wacana itu sendirilah yang menjadi objek analisisnya. Dalam penelitian analisis wacana, yang dilakukan tidaklah memilah dan memilih pernyataan-pernyataan mana tentang dunia dalam materi penelitian itu yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, analisis wacana harus menggarap apa yang benar-benar dikatakan atau ditulis, dengan cara mengekspresikan pola-pola yang muncul pada lintas pernyataan dan mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi sosial representasi kewacanaan yang berbeda realitas. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi bidang analisis wacana. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.